Selamat hari Minggu teman-teman. Kembali lagi dengan saya Mama Gisel. Kali ini saya mau sharing tentang pola makan selama sakit asam lambung atau GERD. Sorry teman-teman, ini suara saya agak serak-serak ya. Ini seminggu sakit batuk pilek. Semoga teman-teman di sana sehat, nggak sakit ya. Em, Waktu saya divonis pertama kali sama dokter, saya terkena asam lambung. Itu banyak makanan yang harus saya pantang. Saya waktu itu tidak banyak pengetahuan tentang asam lambung ya. Jadi yang saya tahu asam lambung, yang pokoknya udah kena lambung, itu udah kayak aduh nggak bisa sembuh deh gitu, pasti bisa kambuh gitu kalau salah makan. Itu yang ada di otak saya. Jadi waktu dokter bilang nggak boleh makan A, nggak boleh makan B, nggak boleh makan C, itu saya langsung waduh berarti selama lamanya saya nggak boleh makan makanan itu gitu. Padahal itu makanan kesukaan saya. Ya udah, tapi waktu itu saya ikutin aja apa kata dokter. Ya kan dokter pasti lebih tahu ya dibanding kita gitu ya, apalagi yang kita belum pernah cari tahu tentang asam lambung atau GERD. Nah ini saya mau beritahu ke teman-teman ini, apakah ada satu pertanyaan, apakah penderita GERD atau asam lambung itu bakal pantang makanan yang disebutin itu selama-lamanya atau enggak? Nah nanti saya akan ceritakan ya pengalaman saya. Nah pertama-tama saya akan sebutin dulu makanan apa sih yang harus dipantang sama penderita asam lambung kalau lagi kambuh ya. Jadi kalau misalnya asam lambungnya lagi tinggi, GERD-nya lagi gasnya lagi tinggi gitu ya, itu saran saya ya jaga makan aja. Kenapa? Untuk membantu kita cepet menurunkan asam lambungnya sama gasnya. Jadi biar kita tidak melukai lambung kita gitu. Yang pertama, dokter menyarankan gak boleh makan asem. Asem itu waktu itu saya dengar asem ya udah semua yang asem-asem kayak cuka, nenas, mangga, pokoknya yang ada asemnya saya hindari gitu. Saya nggak tanya detil asem seperti apa, tapi semua yang rasanya asem saya hindari. Itu awal. Kedua, pedas. Pedas itu sebisa mungkin kita hindari. Kenapa? Itu bikin nyeri lambung kita. Orang yang nggak sakit asam lambung aja itu kalau kebanyakan cabai itu kan sakit perut gitu kan, nyeri gitu kan, apalagi kita yang asam lambung gitu, yang lambungnya ada masalah. Yang ketiga, minyak. Bukannya kita nggak boleh makan minyak, bukan, tapi kita hindari makanan yang terlalu berminyak seperti gorengan itu pasti berminyak banget. Nah yang kedua yang saya juga bertahu, cah sayur, cah daging gitu ya, itu minyaknya juga jangan terlalu berlebihan ternyata. Jadi kalau misalnya ada orang kan masak sambal, sorry bukan sambal kita nggak boleh, masak sayur gitu ya, tapi minyaknya banyak kan gitu, misalnya dikasih banyak biar enak gurih gitu. Nah itu hindari sebisa mungkin minyaknya sedikit aja gitu. Terus bakmi. Nah bakmi ini umumnya orang kalau penderita asam lambung GERD gitu makan bakmi perutnya tuh gampang kembung gitu, tapi nggak semua ya, ini umumnya gitu. Nah bakmi itu hindari sebisa mungkin. Terus coklat, nah coklat juga bisa memicu kenaikan gas ternyata. Sama kopi, kopi kan mengandung kafein ya, itu juga kata dokter itu memicu asam lambung naik sama gasnya naik gitu. Sama junk food. Junk food itu kayak makanan-makanan yang siap saji, sebisa mungkin kita hindari lah. Kata dokter itu memicu kita yang sedang sakit asam lambung itu lebih susah untuk sembuhnya, lebih lama gitu sembuhnya. Jadi mendingan disarankan tetap makan makanan dimasak sendiri gitu. Nah lebih sehat juga kan.
Nah terus alkohol udah pasti itu nggak boleh gitu. Nah sama kita usahakan kalau makan harus makan makanan yang halus. Bukan harus wajib ya, tapi maksudnya kalau misalnya bisa makan bubur, makanlah bubur. Kalau misalnya makan sop dengan nasi, ya makan sop dengan nasi. Nah kalau misalnya mau makan yang kering gitu ya, misalnya cah sayur, cah daging dengan nasi boleh. Cuma kita usahakan kunyah lebih halus baru ditelan. Kenapa? Untuk membantu lambung kita itu tidak kerja terlalu berat. Jadi kalau misalnya kita belum kunyah, cuma kunyah 1-2 kali terus telan, itu kan makanannya masih utuh ya, maksudnya belum terlalu hancur gitu. Jadi lambung kita itu kerjanya pasti keras. Nah kan kita lagi sakit lambung, lambungnya lagi masalah. Kalau kita kasih suruh kerja lebih berat, kasihan gitu. Nah itu yang dihindari. Sama dokter selalu wanti-wanti kalau kita lagi asam lambung sama GERD, sebisa mungkin kita makannya rutin tapi sedikit, 2 jam sekali. Jadi tiap 2 jam atau 3 jam kita isi perut kita dengan makanan. Gak apa-apa makanan itu misalnya biskuit boleh, roti tawar gandum boleh gitu, dikit-dikit aja tapi diisi gitu, pisang boleh gitu. Jadi waktu itu saya inget banget, saya saking takutnya ya, saya kemana-mana itu bawa bekal, kemanapun. Jadi saya lagi ke akupuntur gitu, atau ke dokter, atau kemana, saya selalu bawa bekal. Saking takutnya kalau saya tunggu kelamaan melewati 2-3 jam itu, saya takut lambungnya ada masalah gitu. Jadi saya selalu lapar nggak lapar, 2 jam 3 jam saya makan. Jadi saya waktu itu saya lebih sering itu bubur, karena ya namanya orang kena penyakit ini, apalagi disertai dengan anxiety ya. Anxiety kan kecemasan yang berlebihan. Jadi kita udah ketakutan dulu kan. Jadi kemana-mana itu bawa makanan. Nggak boleh yang namanya ketinggalan makanan. Ibarat kayak kita ketinggalan uang atau HP gitu. Itu sesuatu yang penting banget itu makanan. Jadi kalau misalnya 2 jam, udah 2 jam, lapar nggak lapar, saya makan. Lapar nggak lapar, saya makan. Pokoknya makanan itu udah kayak sesuatu yang penting banget deh waktu itu. Jadi gitu teman-teman. Nah makanan apa yang saya biasa makan? Nah saya selalu pagi subuh kalau bangun ya, saya kalau bangun kan selalu jam 2, jam 3 gitu, nggak bisa tidur kan. Saya selalu siapin biskuit apa yang bisa dimakan gampang buat kita cari gitu loh. Jadi ya saya persiapan ready stok di rumah. Saya makan 2-3 keping gitu ya, yang penting terisi kan, tenang gitu. Terus saya minum madu 1 sendok. Madu itu kan manis ya, jadi kayak membantu kita menghindari apa ya, nyeri atau apa. Tapi saat itu saya memang nggak ada rasa nyeri sih sebenarnya, cuma ya yang saya cari info madu bagus gitu sebelum makan. Jadi bangun minum madu 1 sendok. Habis itu saya makan 10 menit kemudian saya makan biskuit. Nah makan biskuit saya kan belum masak dong jam segitu gitu kan. Nah nanti sampai udah pagi saya biasa makan bubur. Oh sorry sebelum makan bubur saya makan itu pati singkong. Pati singkong itu boleh diganti dengan itu loh, air rebusan beras itu sampai digodok jadi kayak lem lengket gitu loh. Itu saya juga nggak tahu, saya dapet info dari teman-teman yang mengalami sakit emah, katanya itu bagus buat menebalkan lapisan lambung. Jadi saya rutin tiap pagi tuh makan itu, kayak air bubur, apa sih, air cucian beras yang dimasak, jadi kayak bubur kental tapi nggak ada nasinya. Nah itu bisa juga diganti dengan pati singkong, itu saya beli di online. Itu juga kayak gitu, teksturnya sama, jadi kayak menjaga lambung kita biar nggak gampang luka dan lain-lain. Nah setelah itu makan pagi saya biasa makan bubur. Nah makan bubur, siangnya bubur, malamnya bubur, terus disertai dengan diselingin sama roti tawar. Saya roti tawar juga ready stock, sama biskuit. Udah, pokoknya saya tiap hari tuh makan begituan, makanya sampai kurus.
em, dibilang kurang gizi mungkin enggak ya. Jadi kalau misalnya rutin makannya tetap ada daging ya, karbohidrat, buah, harusnya kita nggak kekurangan gizi sih kalau saya bilang. Nah, cuma kita berat badannya banyak banget yang ngalamin penurunan. Kenapa? Ya kayak karena kita menghindari minyak, gula-gula kayak coklat segala macam, otomatis itu bikin berat badan kita itu pasti turun. Jadi jangan khawatir teman-teman. Dulu saya sempat takut juga. Berat badan saya tuh dulu 60-an kan. 60-an pas aku sakit jadi 55, 55 ke 54. Aduh, tiap hari kalau misalnya mau nimbang itu pasti turun deh. Turun sampai pernah ke 49. Itu udah sampai dibilang keluarga saya itu udah kayak kurus kering, udah kayak tengkorak, kurus banget bener. Nah, habis gimana ya, mau naikin nggak bisa, saya makan 2 jam sekali loh, makan terus gitu. Tapi memang nggak bisa gemuk karena kita jaga makan kan. Ibarat kalau orang diet juga sama, dia akan turun terus karena dia nggak makan, misalnya diet yang nggak makan minyak gorengan ya sama, gula gitu sama, dia akan turun terus, cuma disertai dengan olahraga. Nah kalau kita turun terus di saat kita pantang makanan dan lagi sakit, nggak apa-apa teman-teman, jangan takut gitu, biarin aja turun. Yang penting kita tetap lihat makanan kita masih ada karbohidratnya, ada proteinnya gitu, ada vitaminnya, misalnya sayur ya, minum air yang cukup gitu. Jadi menurut saya sih nggak masalah gitu. Nah nanti otomatis kalau udah membaik itu berat badan akan naik sendiri kok, saya juga ngalamin gitu. Nah saya makan itu teman-teman. Jadi yang pasti harus 2-3 jam sekali, itu penting banget. Nah gimana kalau udah lebih membaik? Nah ini saya sharing. Saya waktu itu kan udah pantang makanan, udah minum obat dari dokter gitu ya, tapi kok nggak sembuh. Maksudnya ada membaik, ada, tapi kok nggak kembali normal seperti dulu. Kalau misalnya kita sakit gitu, harusnya sakit kan bisa sembuh gitu kan. Apa ya, dokter bilang ini nggak apa-apa, jangan stres ya bu, jaga makan ya, ntar juga sembuh, cuma perlu proses. Tapi kok nggak sembuh, udah 8 bulan, 1 tahun, kok nggak sembuh gitu. Itu bikin saya bertanya-tanya. Nah akhirnya dari yang saya tahu saya sakit asam lambung dan GERD, akhirnya saya pindah-pindah dokter. Akhirnya saya ketemu satu dokter, direkomendasiin sama saudara saya. Waktu saya cek sama dokter itu, beliau bilang, Bu, ibu makan cabai itu dari kapan? Soalnya dia tahu saya pecinta cabai yang tingkat levelnya tinggi banget gitu. Nah pas saya jawab, oh saya makan cabai itu dari saya SMP gitu. Nah dokternya langsung berpikir, ini mah pikiran bukan makanan gitu. Jadi asam lambung sama GERD itu ada yang disebabkan oleh makanan, nah ada yang disebabkan oleh pikiran. Nah dia bilang, ibu udah minum obat apa aja? Saya sebutin. Dia bilang, oh ibu kalau mau sembuh, ibu harus ini, pantang pikiran. Jadi pantang pikiran negatif, ketakutan, kecemasan itu bu, katanya. Dari situ saya baru sadar, oh berarti saya GERD ini bukan GERD saja, tapi namanya GERD anxiety. GERD yang disertai kecemasan dan ketakutan berlebih. Jadi kalau saya mau pantang makanan sampai kapanpun, kalau saya nggak pantang pikiran, kata dokter susah sembuhnya, dan mungkin nggak sembuh gitu selama pikiran kamu itu kamu nggak kontrol gitu. Dari situ saya tanya, dok berarti saya harus pantang makanan nggak gitu? Dia bilang, untuk saat ini asam lambung kamu kan lagi tinggi, pantang dulu aja. Tapi kalau misalnya kamu merasa perut kamu udah nggak kembung, udah nggak berasa, udah lebih enak, nggak usah pantang makanan.
tapi pikiran ibu aja yang dipantangin. Nah, terus dokter itu bilang, kalau ibu mau, ibu boleh ke dokter psikiater. Nah, ini dokter membantu saya banget. Nah, dari situ saya baru berpikir, mau nggak ya saya ke dokter psikiater, mau nggak ya. Itu saya mikir sampai seminggu ada antara iya dan enggak, karena saya mikir kalau saya ke psikiater itu, aduh nanti diomongin orang saya kayak orang gila. Itu yang saya takut dari dulu gitu, kayak saya nggak selalu menghindari mau ke psikiater karena saya takut dibilang gila. Tapi akhirnya dengan dorongan dari diri sendiri ya, yang saya udah nggak tahan dengan sakit saya ini gitu ya, udah sengsara banget, udah capek banget. Akhirnya saya putusin saya ke psikiater. Di situ dokter cuma kasih obat lambung satu aja sama obat psikiater, obat apa kayak ada penenangnya gitu, dua aja. Nah, yang obat lambung dia bilang minum kalau berasa kembung dan nyeri, tapi kalau enggak usah, minum aja obat penenang itu aja, dan dijamin tidak kecanduan. Saya merasa nggak ada harapan, jadi saya mau nggak mau dengerin aja gitu, udah minum aja obat dari psikiater. Dan saya tanya, dok, saya harus pantang makan nggak cabai, coklat, gorengan dan lain? Tidak perlu. Waduh, saya denger itu saya antara senang tapi ragu gitu. Saya senang karena namanya kalau kita tidak ada pantangan makanan kan enak ya. Maksudnya hidup kita itu kayak berwarna lah ya, makan apapun boleh. Apalagi kita doyan yang namanya cabe gitu, sambel, gorengan dan lain sebagainya. Ya udah, saya coba, takut sih, ada ketakutan gitu. Bener nggak ya gitu. Tapi akhirnya saya seminggu mulai coba. Saya minum obat psikiater sambil saya kontrol, belajar untuk pantang pikiran ketakutan. Pantang itu dalam arti kalau pikiran kecemasan datang, ketakutan datang, panic attack dan lain sebagainya, saya coba kontrol dengan berdoa, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas. Pokoknya kita lakukan gitu untuk sebisa mungkin kita pikiran negatif datang, kita langsung mikir seharian mikirin hal-hal yang buruk gitu. Nah, saya coba halau gitu. Oh enggak, saya baik-baik aja, saya nggak ada apa-apa gitu. Saya selalu gitu. Akhirnya ya kalau panic attack datang, saya sebentar aja gitu. Udah, akhirnya mulai bisa kontrol gitu. Mulai makan cabai, mulai makan coklat, mulai makan gorengan. Ternyata memang tidak ada apa-apa. Dari pengalaman saya ya, sampai sekarang nih, saya makan cabai, makan coklat, makan gorengan, makan apapun saya nggak pantang sekarang. Biarpun saya belum membaik 100%. Karena sekarang saya baru sadar gitu. Maksudnya saya waktu itu sadar, saya GERD anxiety ini itu bukan dari makanan, tapi dari pikiran. Jadi teman-teman juga harus bisa peka terhadap GERD-nya teman-teman. Gara-gara pikiran kah? Atau gara-gara makanan gitu, atau dua-duanya juga bisa. Kalau dua-duanya ya harus pantang dua-duanya. Kalau misalnya GERD gara-gara makanan, pantang makanan. Suami saya juga asam lambung, dia udah sampai lambungnya merah-merah gitu, kayak luka gitu. Nah saya tanya, kamu pikiran nggak? Nah kebetulan saya kan mengalami dulu ya, jadi saya bisa bantu dia gitu. Saya tanya, kamu ada pikiran nggak? Ada ketakutan nggak? Ada kecemasan nggak yang bikin panic attack dan lain? Enggak, saya mah nyantai ada, nggak ada stres, nggak ada apa-apa, nyantai banget dia. Oh ya udah, saya bilang coba pantang makanan. Kelihatannya kamu dari makanan. Ternyata benar, saya coba atur pola makan dia. Makannya teratur 3 jam sekali gitu ya. Terus makannya dikit-dikit, hindari cabai dan lain sebagainya, dia sembuh. Nah, jadi saya di situ baru tambah ilmu gitu kan. Oh ternyata orang yang menderita sakit asam lambung sama GERD itu bukan hanya pantang makanan gitu, ternyata harus pantang pikiran.
Tergantung kita sakitnya gara-gara apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman seperti saya sakit GERD ini sama asam lambung ini gara-gara pikiran, coba kita pantang pikiran negatif, pantang ketakutan, pantang kecemasan gitu. Nah, alhasil pasti sembuh dan teman-teman bisa kembali makan makanan kesukaan kalian gitu. Jadi jangan takut teman-teman kalau disuruh pantang awalnya, nggak apa-apa, pantang dulu aja pantang makanan. Tapi nanti kalau udah membaik, kalau teman-teman udah sadari ya, dengan berjalannya waktu pasti tahu kok. Oh ternyata saya itu dari pikiran. Nah udah lama-lama mulai coba makan makanan yang disuruh pantang sambil kita kontrol pikiran. Nah dirasa kalau misalnya nggak ada reaksi apapun di lambung kita atau badan kita, lanjutkan aja nggak apa-apa. Soalnya kalau kita disuruh pantang makanan selama-lamanya itu bikin stres loh. Itu yang saya alami. Aku stres banget, nggak boleh makan cabai, nggak boleh makan gorengan gitu ya. Itu malah bikin aku makin down, makin drop gitu. Nah jadi teman-teman mungkin ada yang berbeda dengan saya ya. Jadi makanan itu sangat relatif ya. Jadi perut tiap orang kan berbeda. Ada orang makan bakmi nggak kembung, ada orang makan bakmi kembung, ada orang minum susu dingin kembung, ada orang minum susu dingin nggak apa-apa. Jadi kenali perut teman-teman masing-masing. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa makan ini kok kembung ya, oh berarti emang badannya bereaksi dengan makanan ini. Sebisa mungkin dipantang dulu aja sampai betul-betul udah sembuh, baru boleh makan. Tapi dirasa-rasa ya teman-teman, soalnya kadang ada orang udah sembuh pun makan makanan yang sensitif bagi badan dia bisa kembung gitu. Jadi ya harus kita kenali badan kita sendiri. Itu teman-teman. Semoga video ini bisa membantu teman-teman ya dalam memilih makanan atau pantang makanan yang benar, atau ada teman-teman yang takut kalau misalnya selamanya akan pantang harus gimana atau gimana. Itu jawabannya kalau dari saya, sesuai dari pengalaman saya selama ini ya. Jadi nggak usah takut teman-teman kalau memang harus pantang selamanya. Ya udah nggak apa-apa demi sehat. Tapi kalau memang teman-teman juga mengalami yang seperti saya yang tidak perlu pantang selama-lamanya, ya puji Tuhan ya, kita pantang pikiran aja gitu. Semangat ya teman-teman, semoga teman-teman terus bisa memiliki pikiran positif, terus bisa berbagi kebaikan buat semua teman-teman yang ada di luar. Saya bersyukur ada teman-teman yang dukung channel saya terus. Saya jadi semangat untuk bikin video dan semangat untuk sharing segala pengalaman saya. Terima kasih teman-teman, selamat hari Minggu.